Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis bukanlah singa dan tidak dapat menelan manusia, tetapi iblis adalah roh yang berusaha menjauhkan manusia dari Tuhan dengan segala triknya, baik itu apa yang terlihat menakutkan, memikat, ataupun hal-hal lain yang bisa membuat manusia lengah. Satu hal yang kita harus sadari adalah bahwa iblis adalah roh, dan karena itu kita sebenarnya tidak dapat melihatnya dengan mata kita selama kita hidup di dunia. Karena mereka adalah roh, mungkin gambaran-gambaran itu berkaitan dengan imajinasi manusia yang berbeda-beda menurut pengaruh mistis setempat. Tetapi memang iblis dapat menampakkan diri dengan berbagai manifestasi. Jika iblis ingin membuat manusia menjadi pengikutnya, ia sering menampilkan diri dalam bentuk yang bisa diterima manusia, sehingga manusia tidak berusaha menghindarinya. Bentuk yang jahat dan mengerikan mungkin hanya bisa menundukkan atau menarik orang-orang tertentu. Tetapi apa yang terlihat manis dan indah, apa yang terlihat berguna, atau apa yang tidak terlihat, akan lebih mudah diterima banyak orang. Hari demi hari manusia menemui iblis dan roh-roh jahat dalam berbagai bentuk yang tidak membuat mereka takut. Malahan, iblis bisa bekerja di balik kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, kedokteran, kemasyarakatan, ekonomi, politik, filsafat, dan kebudayaan, sehingga manusia terbuai dan melakukan dosa-dosa yang menjauhkan mereka dari jalan keselamatan. Iblis bisa juga memakai kedok cinta kasih untuk memikat semua orang yang mendambakan kedamaian hidup di dunia. Dengan demikian, ada filsafat yang mengajarkan bahwa perdamaian di bumi adalah apa yang harus dituju manusia dengan segala cara. Selain itu, ada juga filsafat yang mengajarkan bahwa semua orang pada hakikatnya baik dan tidak memerlukan penebusan dosa. Banyak yang mengajarkan bahwa manusia dapat diselamatkan melalui perbuatan amalnya. Belum lagi ajaran zaman baru atau New Age yang sering mengajarkan bahwa manusia bisa menemukan Tuhan dalam dirinya. Semua itu menunjukkan bahwa iblis bisa bekerja secara tidak terlihat melalui akal budi manusia sehingga manusia berbuat dosa. Saudara, ada 5 tingkatan roh. Ada berapa, saudara? 5. Ada berapa? 5. Ada 5 tingkatan roh. Pertama adalah pemerintah. Pemerintah. Di dalam kitab Efesus. Ini berbicara tentang pucuk pimpinan tertinggi setan seluruh dunia. Yang itu berupa apa? Satu oknum, satu pribadi yang namanya adalah iblis atau namanya Lucifer. Nah, yang kedua adalah pemerintah. Pertama pemerintah, kedua apa? Penguasa. Apa saudara? Pemerintah ini bicara tentang apa? Pemerintah seluruh dunia, pemerintahan kegelapan dikuasai oleh apa? Lucifer. Nah, setelah itu kedua adalah apa? Penguasa. Nah, penguasa ini adalah setingkat jenderal. Setingkat apa saudara? Setingkat jenderal. Nah, setiap negara itu ada jenderal setan. Nah, di Indonesia itu ada jenderal setannya, itu di pantai laut selatan, Nyai Roro Kidul. Nah, dan setiap jenderal, setiap negara itu beda-beda, karena semua okultisme tergantung budaya, kepercayaan setempat, dan pengultusan setempat. Nah, sisi dari legenda. Nah, setelah itu yang ketiga yaitu setelah pemerintah, penguasa, ketiga apa? Penghulu. Nah, penghulu ini adalah setan yang menguasai tingkat satu pulau. Nah, makanya setan yang ada di Jawa kalau dibawa jimat yang ada di Kalimantan, ilmunya berkurang, tinggal 5%. Karena setan pindah lokasi perlu izin mutasi. Nah, yang ketiga namanya tingkat apa? Penghulu. Nah, penghulu ini adalah setingkat gubernur atau setingkat, ingat, kolonel untuk menguasai satu pulau. Nah, setelah itu yang keempat adalah roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat ini adalah setan yang menguasai satu peleton. Ya, yang mengepalai berapa? Satu peleton. Nah, berarti ingat ada tingkatannya. Jadi yang pertama itu pemerintah bisa tanpa Lucifer. Yang kedua, saudara, penguasa itu bisa tentang jenderal setan setiap satu negara. Yang ketiga, saudara,
penghulu, itu setingkat kolonel atau gubernur. Jelas? Nah, yang keempat apa saudara? Roh-roh jahat. Itu setan yang menguasai, ingat ya, yang menguasai apa saudara? Satu peleton. Nah, yang paling rendah itu yang menguasai satu regu, namanya jin. Jadi yang namanya jin itu adalah tingkat setan yang paling rendah. Nah, jin ini yang biasanya disebut penunggu rumah, atau yang menjaga harta karun, atau menjaga gua atau pohon. Nah, ini mengepalai satu regu. Jadi ada ininya, ada pangkat-pangkatnya ini semua. Jadi setan itu ada suatu tatanan hierarki yang sangat tertata rapi. Nah, tidak mungkin yang tingkat roh jahat langsung ke Lucifer. Harus ada protapnya juga, prosedur tetapnya juga. Untuk menemui Lucifer itu ada aturannya semua. Karena ingat, pemimpin tertinggi. Nah, ya, tapi hari ini kita bahas tentang pemimpin tertinggi dunia ke-8, yaitu Lucifer. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan iblis. Jadi kita bahas dulu yang pertama adalah apa? Tingkat paling tinggi. Nah, kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 17. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13 sudah baca. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, Yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya tetap berkurang pulang ke rumah. Nah, kata Lucifer itu ada di ayat 12. Itu dalam versi King James. Dan dalam bahasa aslinya itu hal, artinya pantulannya atau sering disebut namanya suara cahaya. Apa saudara? Suara apa? Suara cahaya atau pantulannya. Dan secara astronomi itu disebut namanya planet Venus. Bukannya Lucifer ada di planet Venus, bukan. Tapi untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Dan di dalam ayat 12 disebut bintang timur putra fajar. Jelas saudara? Bintang timur putra apa? Fajar. Nah, sebelum Elohim, Allah menciptakan manusia, yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Kalau dihitung itu triliun. Diciptakanlah malaikat yang terkuat, yang pertama, yang bernama Mikael. Siapa saudara? Nah, jenderalnya Tuhan. Yang kedua adalah Gabriel. Gabriel, penghulu para malaikat. Nah, yang ketiga diciptakan dengan badai nyala api. Dengan apa saudara? Dengan badai nyala api, suara cahaya. Nah, mari kita buka dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikatnya ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi apa saudara? Badai. Dan pelayan-pelayannya menjadi nyala apa? Api. Jadi Lucifer diciptakan dahsyat dengan nyala badai apa? Api. Jadilah Lucifer. Suara cahaya. Makanya ada kepercayaan setan tercipta dari unsur api.
Jelas? Jelas? Nah, ayatnya ada di mana? Ini. Ingat, plan-plannya dari apa? Badai dan nyala apa? Api. Terciptalah Lucifer. Nah, Lucifer diciptakan lebih hebat, lebih dahsyat, melebihi semua malaikat yang lain. Bayangkan, dari badai nyala apa? Api, keluarlah suara cahaya, Lucifer. Nah, dan Lucifer ini membawai sepertiga malaikat Tuhan. Dan Lucifer adalah pemimpin pujian penyembahan kepada Allah. Dan Lucifer sangat dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, secara otomatis Lucifer banyak tahu rahasia tentang Tuhan. Seorang guru tidak akan memberikan muridnya 100%, maksimal 80%. Jaga-jaga murid murtad disikat. Jadi ingat, karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi apa? Ibaratnya pecah kongsi. Nah, karena tahu banyak rahasia. Nah, tapi kan Tuhan tidak akan memberikan rahasianya 100%, maksimal 80%. Nah, 20% itu adalah ilmu pamungkas. Nah, terjadilah pemberontakan di surga. Lucifer merencanakan apa, saudara? Dan ingin menjadi Tuhan, merencanakan mengkudeta melawan Tuhan. Yang berpihak pada Tuhan 2/3, yang melawan Tuhan 1/3. Ingat, malaikat dari badai nyala api. Nah, dosa yang pertama kali terjadi bukan di bumi, tapi di surga. Terjadilah pertempuran di surga. Tuhan Maha Kuasa, Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Bumi dikuasai kegelapan. Nah, itu ada di ayat mana? Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ingat, gelap gulita itu darkness, kegelapan. Ini bisa tentang kejatuhan apa? Lucifer. Dikatakan itu seperti kacau balau. Nah, Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Tuhan sangat sedih. Tuhan sangat kecewa. Di dalam hidup ini yang paling menyedihkan, kalau kita dikecewakan orang yang terdekat dengan kita, orang yang paling kita sayangi. Betul? Betul? Demikian Tuhan. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Tuhan perlu teman untuk ngobrol. Kalau saudara anak SMA, minimal punya teman tuh SMP. Betul? Betul? Kalau saudara dosen, minimal temennya mahasiswa. Tidak mungkin profesor, doktor, karburator, botak bocor temennya anak TK. Tidak mungkin, betul? Nah, Lucifer diciptakan lebih mulia melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, harus diciptakan yang lebih mulia. Maka diciptalah manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Ingat apa, saudara? Segambar, serupa. Kenapa? Karena Lucifer itu dari badai nyala api. Manusia dari debu tanah.
dan dibentuk Tuhan sendiri, segambar serupa. Dan Tuhan berfirman, diciptakanlah Adam dan diciptakanlah Hawa. Beranak cuculah kuasai bumi. Beranak cuculah dan apa saudara? Kuasai bumi. Artinya penguasa dunia itu dulunya adalah Adam. Karena apa? Beranak cuculah kuasai apa? Bumi. Lucifer marah, Lucifer kecewa. Seorang direktur kalau dipecat diganti yang baru, otomatis jengkel sama yang ganti. Betul? Betul? Dulunya Lucifer malaikat yang paling tinggi derajatnya menjadi malaikat yang paling rendah, malaikat kegelapan. Dulunya malaikat yang disayang Tuhan menjadi malaikat musuhnya Tuhan. Dulunya malaikat yang sangat disayang menjadi musuhnya Tuhan. Dia marah, siapa yang ganti dia? Yang ganti dia manusia. Itulah alasannya kenapa setan menggoda manusia. Tidak ada setan goda kambing, betul? Selalu manusia terus yang digoda. Nah, di antara semua binatang di darat yang cerdik adalah ular, maka dipakailah ular. Dan iblis berkata, kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah, tahu yang baik, tahu yang jahat. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan yang jadi penguasa dunia ganti Lucifer. Maka penguasa dunia ini sementara waktu seizin Tuhan adalah iblis. Kenapa? Karena Adam berhasil digoda oleh Lucifer. Jelas? Dan suatu kebanggaan bagi Lucifer bisa menjatuhkan manusia, hewan yang pertama kali dipakai menjadi lambangnya dia di dunia, yaitu ular. Makanya semua ritual okultisme, mistik, kuasa gelap, seluruh dunia, semua aliran itu selalu ular. Kenapa ular? Karena binatang yang berhasil dipakai Lucifer untuk menjatuhkan penguasa dunia. Itu suatu kebanggaan. Jelas saudara? Makanya kalau ritual-ritual kuasa gelap selalu semua berhubungan dengan ular. Dan ular yang lebih gede lagi naga. Ular sama naga bedanya apa? Kalau naga itu ular paling tua. Jelas? Kalau ular itu masih ular belum tua. Ular paling tua itu naga. Nah, karena berhasil menjatuh. Ingat, seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu, betul? Nah, betul? Nah, karena berhasil menipu dengan cara pakai ular, maka kebanggaan iblis di seluruh dunia, dia pakai apa? Lambang apa? Ular. Jelas? Itu lambang bagaimana dia berhasil menjatuhkan manusia. Nah, saudara, yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Tetapi jika kita selalu hidup dalam iman dan berpegang kepada firman Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.